Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan makalah tentang model dan teknik pembelajaran fikih MTS dan MA. Yang pertama yaitu definisi model dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan oleh seorang pendidik untuk sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau dalam tutorial, dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya, yaitu diantaranya ada buku-buku, film, komputer, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu teknik pembelajaran. Merupakan cara yang digunakan oleh seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara lebih spesifik. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai daya upaya atau usaha yang ditempuh oleh seorang guru untuk mencapai suatu tujuan pengajaran dengan cara yang paling praktis. Sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam teknik pembelajaran. Adapun macam-macam teknik pembelajaran, yang pertama adalah teknik tanya jawab. Teknik ini sering digunakan dalam proses pembelajaran di mana memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik. Hal tersebut dikarenakan pada saat yang sama terjadi sebuah dialog antara guru dan peserta didik tersebut, yang dimana guru bertanya, murid menjawab, ataupun sebaliknya guru yang menjawab, murid yang bertanya. Jadi terjadi sebuah umpan balik antara keduanya. Nah, adapun kelebihan dari teknik pembelajaran ini adalah yang pertama dapat meningkatkan, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik mengenai materi yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua dapat mendorong peserta didik untuk mengemukakan pendapat-pendapat mereka mengenai masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang ketiga adalah dapat mendorong keberanian peserta didik untuk menjawab ataupun mengemukakan pendapat mereka. Nah, adapun kekurangan dari teknik pembelajaran ini adalah yang pertama, seringkali peserta didik merasa takut untuk menjawab ataupun mengemukakan pendapat mereka. Kemudian yang kedua adalah terjadi sebuah ketidaksesuaian antara pertanyaan yang diajukan dengan tingkat berpikir dari setiap peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah waktu sering banyak terbuang ketika 2-3 orang peserta didik tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Kemudian teknik pembelajaran yang kedua adalah teknik pemecahan masalah atau problem solving. Jadi teknik pembelajaran ini merupakan teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran di mana mengikut sertakan cara berpikir dari peserta didik untuk menemukan, mengubah, dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Adapun menurut Nur Hamiah dan Muhammad Jauhar bahwa teknik pembelajaran ini merupakan teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan cara menyajikan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh peserta didik untuk diselesaikan secara mandiri ataupun bekerja sama. Adapun kelebihan dari teknik pembelajaran ini adalah yang pertama dapat melatih peserta didik untuk bertindak dan berpikir secara kritis. Kemudian yang kedua dapat mendorong peserta didik untuk mengemukakan pendapat mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah yang dihadapinya secara realistis. Kemudian yang ketiga dapat mendorong peserta didik atau melatih peserta didik untuk mengidentifikasi ataupun melaksanakan penyelidikan. Dan kemudian yang keempat adalah kemajuan berpikir peserta didik dirangsang perkembangannya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi secara tepat. Adapun kekurangan dari teknik pembelajaran ini adalah yang pertama, teknik pembelajaran ini memerlukan waktu yang lebih panjang daripada teknik pembelajaran yang lain. Kemudian yang kedua adalah peserta didik yang malas ataupun tidak aktif akan dapat ketinggalan
ketinggalan. Kemudian yang ketiga adalah dapat bahan persiapan, bahan pelajaran sulit untuk diorganisasikan, bahan yang diajarkan yang itu bahan pelajaran sulit untuk diorganisasikan. Nah, kemudian teknik pembelajaran yang ketiga adalah teknik demonstrasi. Ini sebuah teknik pembelajaran yang digunakan dengan cara memperagakan barang atau kejadian, aturan, atau mungkin urutan kejadian sebuah peristiwa atau proses yang dipraktikkan atau diperagakan secara langsung atau melalui media pengajaran, yang dimana teknik pembelajaran ini tujuannya adalah untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. Adapun kelebihan dari teknik pembelajaran ini adalah yang pertama, dapat membantu peserta didik untuk lebih jelas dalam memahami materi ataupun suatu proses ataupun kerja dari suatu barang. Kemudian yang kedua, dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang disajikan. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam teknik ceramah itu bisa diminimalisir karena mendatangkan barang yang dipelajari secara langsung, jadi dapat terlihat secara jelas. Kemudian kekurangan dari teknik pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik terkadang itu tidak sulit untuk melihat benda yang didemonstrasikan. Kemudian yang kedua adalah tidak semua bahan bisa didemonstrasikan, dan yang ketiga adalah sukar dimengerti bila bahan pelajaran yang disampaikan itu sukar dimengerti apabila disampaikan oleh guru yang tidak memahami atau tidak menguasai bahan yang didemonstrasikan tersebut. Untuk selanjutnya saya terima kasih. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai penerapan beberapa mode pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama yaitu penerapan mode pembelajaran contextual teaching and learning atau CTL. Nah, langkah-langkah menerapkan mode pembelajaran ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, guru menjelaskan pada peserta didik mengenai tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Lalu, guru menjelaskan prosedur bagaimana pembelajaran CTL tersebut. Setelah menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya, terus tunjukkan prosedur pembelajaran CTL-nya, lalu guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Misalnya dalam satu kelas itu terdapat 40 peserta didik, bisa dibagi 5-10 kelompok. Lalu selanjutnya, guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok. Setelah itu, peserta didik mencatat hal-hal atau poin-poin yang terpenting yang mereka temukan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, peserta didik melaporkan hasil diskusinya dan setiap kelompok yang telah dibagi tadi menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok yang lain. Lalu, langkah yang terakhir, dengan bantuan guru, maka peserta didik menyimpulkan hasil observasinya. Oke, yang mode pembelajaran yang kedua yaitu penerapan mode pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Langkah-langkahnya yaitu guru membentuk kelompok yang terdiri 5-6 orang. Lalu, guru menyiapkan sebuah tongkat, misalkan ini sebagai tongkat ya, yang panjangnya kira-kira atau kisaran mungkin 20 cm. Lalu, guru menyampaikan materi pokok dasar mengenai macam-macam binatang halal dan haram. Setelah
Guru menyampaikan materi tersebut, lalu peserta didik membaca keseluruhan materi dan mempelajari materi tersebut. Setelah peserta didik membaca dan mempelajari materi tentang macam-macam binatang halal dan haram, lalu guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada salah satu anggota kelompok, dan peserta didik disalurkan, dan tongkat tersebut disalurkan dari peserta didik yang satu ke peserta didik yang lainnya. Kemudian peserta didik yang memegang tongkat tadi harus menjawab, dan begitu pun seterusnya. Misalkan dari peserta didik yang satu, tongkat satu diberikan peserta didik A misalnya, maka peserta didik A tersebut harus menjawabnya. Nah, setelah menjawabnya, tongkat tersebut disalurkan ke peserta didik yang B misalnya, dan begitu seterusnya. Lalu, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik melakukan refleksi terhadap materi yang telah mereka pelajari. Dalam langkah yang terakhir, guru memberikan ulasan terhadap seluruh jawaban yang diberikan oleh peserta didik, dan secara sama-sama peserta didik merumuskan kesimpulannya. Nah, untuk model pembelajaran yang ketiga yaitu penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5-6 orang, seperti yang tadi, yang berbasis kooperatif. Lalu, setiap kelompok tersebut dipilih satu orang yang bertindak sebagai, dipilih 2 orang yang bertindak sebagai ketua dan sekretaris. Lalu, menentukan pokok masalah yang akan dipecahkan sesuai dengan materi yang telah dijelaskan oleh guru sebelumnya. Setelah itu, guru meminta para peserta didik dalam setiap kelompok tersebut untuk mendiskusikan pokok masalah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Masing-masing kelompok diberikan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Guru memberikan apresiasi terhadap masing-masing kelompok. Langkah yang terakhir yaitu guru memberikan tanggapan dan hasil apresiasinya terhadap hasil kerja kelompok masing-masing kelompok. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu mengenai penerapan teknik pembelajaran yang akan disampaikan oleh Saudari Sulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan teknik pembelajaran fikih MTS MA dalam materi binatang halal dan haram. Yang pertama dapat melalui teknik tanya jawab. Adapun penerapannya, 1. Guru menjelaskan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran. 2. Guru mengkomunikasikan penggunaan teknik tanya jawab. 3. Guru memberi permasalahan terkait materi binatang halal dan binatang haram sebagai bahan persepsi. 4. Guru mengajukan pertanyaan terkait materi. Misalnya, mengapa Allah menurunkan aturan yang melarang kita untuk makan daging dari suatu hewan tertentu? 5. Guru memberi waktu siswa untuk memikirkan jawaban. 6. Guru membimbing siswa agar kegiatan tanya jawab berjalan dengan tenang. 7. Guru meneliti jawaban-jawaban dari peserta didik atau siswanya tadi. 8. Guru membandingkan argumen antar sesama siswa. 9. Guru menyimpulkan materi ini berdasarkan sumber yang relevan atau yang jelas asal-usulnya. Yang kedua, bisa melalui teknik pemecahan masalah atau biasa disebut dengan problem solving. Dapat dilakukan dengan 1. Guru mengemukakan permasalahan kepada siswa.
2. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 3. Guru mengumpulkan jawaban dari peserta didiknya tadi. 4. Guru menetapkan jawaban. 5. Siswa menarik kesimpulan dan mempresentasikan hasil diskusinya tadi. 6. Guru melakukan refleksi dan memberi evaluasi dari hasil diskusi tadi. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan teknik pembelajaran demonstrasi. Adapun penerapannya, 1. Guru mempersiapkan alat bantu atau alat peraga berupa gambar macam-macam binatang halal dan binatang haram yang akan digunakan dalam pembelajaran. Misalnya seperti gambar kucing, ayam, anjing, dan sebagainya. 2. Guru menjelaskan dulu teori macam-macam binatang halal dan binatang haram. 3. Guru mengajak siswa untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari. 4. Guru menginstruksikan siswa untuk membedakan mana binatang yang halal dan mana binatang yang haram. 5. Guru dan siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran tadi. Dan yang terakhir, guru memberi kesempatan siswa untuk menanyakan kira-kira apa yang belum dipahami dari kegiatan pembelajaran tadi. Terima kasih, sekian dari saya.